Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan share tentang cara membuat atribut atau elemen tentang personal information pada konten video kita. Contoh atribut personal information seperti ini. Misalnya ini adalah video Net TV ya. Di sebelah kanan terdapat logo dari Net atau label atau tulisan atau informasi tentang kreator atau pemilik dari video ini. Saya ini pelayan warung Padang. Walaupun selain yang model logo seperti ini, ada juga personal information yang lain atau atribut yang lain. Misalnya ini sebelah kanan ada logo YouTube dan ada label atau teks dari nama channelnya. Misal ini adalah nama channel dari Fajar Pamuji, maka di sini ditulis YouTube, logo YouTube Fajar Pamuji. Ada juga dalam bentuk yang lain, misalnya YouTube-nya Net juga. Di sini ditampilkan konten. Oke. Belajar sih. Fokusnya ID atau alamat Instagram dari sebuah acara. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari atribut atau elemen dalam sebuah konten video. Itu tadi adalah elemen-elemen tambahan atau atribut-atribut tentang personal information yang bisa kita tambahkan dalam sebuah video kita. Lalu bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat atribut-atribut baik logo ataupun ID sosmed ataupun label-label yang lain, teman-teman bisa gunakan software image editor, diantaranya Photoshop, Adobe Illustrator, maupun CorelDRAW atau yang lainnya. Ada juga software yang bisa kita gunakan berbasis online tanpa kita harus install, yaitu Canva. Pada video ini saya akan share bagaimana cara membuat logo untuk atribut dan atau elemen YouTube menggunakan Canva. Nah, ini adalah elemen atau atribut yang sudah saya buat menggunakan Canva. Yang pertama ini adalah atribut tentang informasi YouTube. Sebelahnya tentang informasi akun Twitter, kemudian ada juga atribut untuk akun Instagram, untuk kontak, untuk email, dan yang ini adalah untuk logo. Oke, langsung ke langkah-langkahnya. Oke, langkah yang pertama, teman-teman buka website canva.com. Teman-teman bisa langsung ketik canva.com atau bisa di Google dulu, di googling, dimasukin Canva, nanti akan muncul hasil searchingnya. Kemudian teman-teman pilih login ya. Jika di sini teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa sign up ya. Jika teman-teman sudah punya akun, silahkan langsung login. Untuk login, masukin emailnya dan passwordnya. Klik login. Oke, jadi yang pertama kita tentukan dulu kita mau membuat apa. Contoh, saya akan membuat logo dari channel saya atau logo dari perusahaan atau logo apapun ya, tentang personal information kita ya. Ini saya contohin aja, ini logo, saya membuat logo ini sebagai contoh aja ya ini. Nah, akan membuat logo ini ya. Setelah kita login, untuk membuat logo di sini kita mendapatkan banyak menu yang bisa kita akses dari canva.com ini. Karena kita akan membuat logo, maka kita bisa klik
logo yang di sini, atau kita juga bisa melihat pilihan-pilihan yang lainnya. Ini adalah pilihan-pilihan desain yang bisa kita pilih, yang kita bisa desain di Canva. Nah, kali ini kita akan membuat logo dari channel kita atau dari perusahaan kita yang akan kita masukkan di dalam konten video kita. Kita klik logo, maka kita akan dibawa pada window editor. Ya, di sini adalah tempat kita mendesain logonya, dan di sebelah kiri ini adalah menu-menunya. Misal sini template, maka di sini akan menampilkan template-template logo yang bisa kita gunakan. Ada yang free dan ada juga yang berbayar. Nah, nanti teman-teman gunakan aja yang free ya. Kemudian jika teman-teman mau mengupload gambar untuk dijadikan sebagai bagian dari logo, maka pilih menu upload, kemudian klik upload media. Di sini bisa memasukkan image, video maupun audio. Kita juga bisa memasukkan foto dengan cara memilih foto-foto yang disediakan oleh Canva. Kita juga bisa menambah elemen, diantaranya logo medsos, icon-icon email, juga logo lingkaran, kotak, dan lain-lainnya. Kemudian kita bisa memasukkan teks ke dalam desain kita. Kita tinggal klik teks, kemudian di sini ada pilihan heading, subheading, dan little bit of body text atau isi dari teksnya. Ya, di sini banyak pilihan yang bisa kita gunakan. Kemudian di sini ada audio. Kita bisa menambahkan audio di desain kita. Tentunya untuk desain yang berupa video ya. Kalau untuk desain JPG, PNG, tentunya kita tidak perlu memasukkan audio. Kita juga bisa membuat sebuah video footage dengan memanfaatkan menu video ini. Kita juga bisa memberikan atau menambahkan background dengan memilih menu background. Ya, oke, kita akan buat logo sederhana saja. Yang pertama kita cari templatenya. Biar mudah, kita cari template logo yang akan kita gunakan. Misal kita logo ini misalnya ya, sederhana aja ya. Jika kita memilih salah satu template di sini, maka akan masuk ke dalam editor kita. Ya. Di sini kita bisa lakukan editing. Misal kotaknya mau saya perbesar, kita tinggal geser. Jika kita ingin membatalkan, kita klik undo. Ya. Jika kita ingin mengedit atau menghapus tulisan, kita klik di tulisannya, kemudian klik sekali lagi. Nah, sini kita bisa tulis sesuai keinginan kita. Misal ini saya tulis nama channel saya. Jika teman-teman merasa ini kurang bagus desainnya, kita bisa batalkan dengan cara klik delete. Kita bisa pilih lagi yang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini ya.
Nah, udah di sini kita bikin yang sederhana aja, misalnya tulisannya aja yang kita ganti. Kemudian di sini tulisannya misalnya kita mau rubah, kita bisa pilih fontnya. Kita cari kira-kira yang paling bagus yang mana. Untuk yang ada tanda mahkota ini menandakan bahwa ini adalah untuk yang premium, artinya yang bayar. Kita pilih saja yang tidak ada tandanya. Kita cari yang paling bagus. Kita bisa kecilkan tulisannya dengan klik decrease font size. Atau jika misalnya template ini kurang bagus, misalnya ini saya mau seperti ini persis ya, ini namanya adalah di pola box. Kita pilih template yang pola box ini. Nah, terus kita edit tulisannya. Kita sesuaikan ukuran fontnya atau hurufnya. Kita sesuaikan posisinya. Kita juga bisa atur warna tulisannya. Misal ini kita buat backgroundnya yang gelap. Ini misalnya ya, atau biru ini. Kemudian tulisan ini kita buat misalnya warnanya terang, putih ini. Kemudian tulisan yang bawahnya juga kita rubah. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita bikin yang sederhana saja untuk logo dari channel atau dari produk atau perusahaan kita, kurang lebih seperti ini, atau logo dari brand kita. Kita bikin yang sederhana saja ya, ini sebagai contoh. Teman-teman nanti bisa kreasi sendiri sebagus mungkin. Saya ganti backgroundnya ini aja ya, biar kelihatan lebih menarik. Kemudian tulisannya saya rubah warnanya. Nah, jika kita sudah merasa bahwa desain atau logo kita sudah bagus, kita bisa simpan logo ini ke komputer kita dengan cara klik download di pojok kanan atas ini. Kemudian di sini ada pilihan file type. Karena ini berupa gambar, maka saya pilih PNG. Ini juga yang disarankan oleh Canva ya. Untuk ukuran dan lain-lain ini kita tidak bisa lakukan perubahan kecuali kita memiliki akun Pro atau Premium. Jadi kita biarkan saja default. Selanjutnya kita klik download. Jika sudah, kita bisa melihat hasil dari desain kita.
di folder download kita. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nanti yang akan kita masukkan di dalam video kita. Contoh cara memasukkannya akan saya jelaskan. Pertama, teman-teman jalankan Filmora, kemudian import video yang akan diedit. Ini sebagai contoh, saya masukkan video yang disediakan Filmora ya. Nih. Nah, selanjutnya kita impor logo yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tarik logo ini ke timeline. Kita sesuaikan dengan ukuran dari video utama kita. Misal video utama ini panjangnya berapa menit, berapa jam, kita bisa atur apakah logo ini akan ditampilkan terus-menerus atau hanya pada detik-detik atau waktu-waktu tertentu. Jika kita ingin menampilkannya sepanjang video, kita samakan ukuran dari durasi logo kita dengan ukuran dari video kita. Ya. Jika kita sudah tarik ke timeline, di sini terlihat logonya menutupi bagian dari video utama kita. Nah, untuk supaya tidak menutupi, kita klik video logo kita atau kita klik gambar logo kita, kemudian kita pilih crop and zoom. Maka akan muncul dialog atau window atau jendela editing crop and zoom. Di sini rasionya masih 1:1. Artinya ketika kita geser maka akan membentuk perbandingan 1:1 antara panjang dan lebarnya. Maka di sini kita pilih custom aja. Oke, jika ini sudah custom, kita geser bagian bawah batas videonya atau batas gambarnya ke posisi yang kita inginkan. Begitu juga yang sebelah atas. Kemudian yang sebelah kiri juga, yang sebelah kanan juga. Jika sudah, kita klik OK. Maka gambar logo kita akan berubah ukurannya dan bagian yang tidak kita ingin tampilkan tadi akan terpotong. Nah, selanjutnya karena gambar logo kita ini masih menutupi gambar utama, maka kita lakukan transform atau kita rubah ukurannya. Klik videonya, kemudian klik edit, kemudian pilih transform, kemudian di scale ini kita rubah. Misal kita rubah menjadi 10%. Kita bisa masukkan juga di sini 10%. Nah, kemudian kita geser. Misal kita ingin tampilkannya di pojok kanan atas. Oke, kita coba lihat hasilnya. Di sini sudah terlihat logo kita sudah berada di bagian atas dari video utama kita. Kita ulang ya. Nah, ini adalah logo yang tadi kita masukkan. Kita bisa memindahkan logo ini dimanapun posisi yang kita inginkan. Bisa di tengah, di sebelah kiri, bawah sebelah kiri, bawah sebelah kanan. Tentunya untuk kerapian kita posisikan biasanya untuk logo sebuah brand itu berada di
kiri atas atau kanan atas. Misal di kiri atas ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, logo kita sudah berhasil tampilkan di sebelah atas. Lalu muncul pertanyaan, apakah ketika di setiap video kita harus mengedit, mengcrop, dan mentransform video ini terus-menerus? Kita bisa lakukan setting supaya logo kita ini bisa langsung kita pakai, atau setidaknya kita tinggal transform saja. Kalau pada posisi ini kita harus mengcrop, setelah di crop kita transform atau kita scale ya. Jadi supaya kita tinggal mentransform aja tanpa perlu mengcrop, maka kita bisa lakukan editing ukuran atau dimensi dari logo kita ini. Caranya, oke, untuk gambar logo ini, supaya nanti ketika kita pakai kita tidak perlu cropping lagi, kita bisa lakukan cropping di Windows kita. Ya, kita tinggal klik kanan gambar kita, kemudian kita pilih Edit with Photos. Photos ini adalah software bawaan dari Windows. Ya, di sini kita pilih Crop and Rotate. Kita atur. Kita geser sesuai kebutuhan kita. Jika sudah, kita pilih Save a Copy. Kita simpan misalnya di download tadi. Maka gambar kita akan sudah tercrop, sehingga tidak banyak space yang tidak kepakai yang muncul di desain logo kita. Untuk menggunakannya di Filmora, kita bisa impor lagi. Nah, kita coba bandingkan. Antara yang sudah di crop dan belum di crop. Ya, ini sebelum di crop tampilannya ini, dan ini sesudah di crop. Untuk memakainya, untuk yang sudah di crop ini kita tinggal lakukan transform aja. Di scale-nya ini kita rubah misalnya menjadi 15% atau 10% sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita tinggal posisikan di bagian video yang kita inginkan. Seperti ini hasilnya. Nah, kadang kita melihat logo dari sebuah brand itu memiliki motion atau animasi. Nah, di Canva ini juga kita bisa atur supaya logo kita yang sudah kita buat tadi bisa ada motionnya atau ada animasinya. Caranya untuk membuatnya, kita klik logo yang tadi kita buat. Ya. Di sini ada bagian-bagian tulisan maupun background dan gambar. Kita bisa bikin animasi dengan cara klik animate. Kemudian di sebelah kiri ada pilihan-pilihan animasi yang bisa kita gunakan. Contoh, Rumble.
ya. Bisa juga yang lain, bisa kita gunakan tergantung sesuai keinginan atau kebutuhan kita. Kita pilih yang paling bagus, misalnya yang tumble ini ya. Nah, jika sudah, kita klik download. Karena ini berupa video animasi, maka di file tab ini kita pilih MP4 video, kemudian kita klik download. Maka file tersebut akan sudah terdownload ke komputer kita. Kita bisa buka, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat di video animasi logo kita ada space bagian atas dan bagian bawah yang mengganggu atau sebaiknya kita hilangkan. Pada format JPG atau PNG kayak tadi, kita bisa langsung klik kanan dan edit. Tetapi untuk yang berupa video ini, kita tidak bisa melakukan editing langsung, maka kita butuh tools untuk mengeditnya. Untuk melakukan editing atau meresize dimensi untuk menghilangkan bagian yang tidak ingin kita gunakan, maka kita bisa menggunakan tools capwing.com. Teman-teman silahkan masukkan website capwing.com di browser, kemudian kita pilih tools, kemudian di sini kita pilih resize video, kemudian kita upload video yang tadi akan kita edit. Maka muncul jendela atau window editing di aplikasi Capwing ini. Ini kita bisa preview videonya. Kemudian untuk melakukan cropping bagian atas dan bagian bawah ini, kita klik videonya, kemudian kita klik crop. Kemudian kita atur croppingnya di titik-titik pojok ini, kita geser ke posisi yang kita ingin kita sesuaikan. Jika sudah, kita klik done cropping. Kita coba preview lagi, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa tambahkan animasi. Di sini ada beberapa pilihan animasi yang bisa kita tambahkan, atau jika cukup dengan animasi yang tadi di Canva, kita juga pilih none aja. Kemudian kita juga bisa tambahkan efeknya. Di sini ada remove background maupun chroma key. Kemudian kita bisa atur timingnya juga. Ya, jika tidak ada perubahan, kita bisa lakukan export. Untuk export, kita klik export video. Jika teman-teman belum login di website ini atau belum memiliki akun, maka video hasil ekspor tadi akan memiliki watermark. Nah, saya sarankan teman-teman login menggunakan akun Gmail biar watermarknya dihilangkan. Ya, ini adalah previewnya. Kemudian kita download videonya. Akan tersimpan ke komputer kita.
Selanjutnya di Filmora kita bisa import video tersebut yang final ini, klik open. Nah, kita bandingkan lagi bagaimana logo yang berupa gambar tadi dan dengan logo yang berupa animasi. Kita klik. Ya. Nah, di sini kita tinggal lakukan adjustment, atau di sini kita bisa lakukan, karena ini menghalangi video utama, maka kita transform. Misal 15%. Kemudian kita atur ke posisi yang kita inginkan. Coba lihat hasilnya. Nah, di sini logo kita akan terlihat bergerak. Saya hilangkan yang lain biar kelihatan. Coba lihat lagi. Nah, kita perhatikan di sini logo kita memiliki efek motion atau animasi. Selanjutnya, perbedaan logo yang berupa gambar dan video animasi ini. Jika berupa gambar, kita bisa sesuaikan durasinya dengan cara digeser ke kanan kiri. Kita sesuaikan dengan ukuran video. Nah, tapi kalau untuk video yang berupa animasi tadi, kita hanya bisa atur sesuai durasi dari video tersebut. Jika kita ingin menyesuaikan sesuai dengan panjang dari video, maka yang kita lakukan adalah mengcopy logo yang berupa video ini. Kita copy terus. Sampai durasi video yang kita buat tadi. Itu bedanya ya. Jadi kita sudah berhasil membuat atribut logo berupa gambar statis, dan yang kedua adalah atribut logo berupa gambar beranimasi atau gambar bergerak. Penggunaannya juga sudah saya terangkan. Kita butuh tools Canva untuk membuat atau mendesain logonya, dan kita butuh tools Kapwing.com ini untuk meresize ukuran dari video logo kita. Oke, selanjutnya kita akan membuat logo personal brand yang akan kita tambahkan di video, yaitu kita membuat logo channel YouTube kita ya. Yang pertama kita pilih aja ini logo supaya nanti muncul template-templatenya. Kemudian di search template ini kita klik YouTube. YouTube logo. Di elemen ya, kita klik elemen dulu, habis itu ikonnya YouTube. Kita akan muncul pilihan-pilihan logo YouTube yang akan kita pakai atau kita gunakan. Misal saya gunakan yang lingkaran ini. Kita klik sekali aja, kemudian kita drag
kita atur posisinya. Kemudian backgroundnya kita rubah yang gelap. Kenapa gelap? Biar nanti kita tulisannya bisa terang. Jika sudah, kita tambahkan tulisan. Misal di sini kita pilih tulisan ini, option ini ya. Di sini kita edit tulisannya dengan nama channel kita misalnya. Nah, jika ini kita mau buat satu baris, kita kecilkan saja. Kemudian kita atur, jika kurang panjang kita bisa kecilkan lagi. Logonya kita juga bisa kecilkan. Bisa atur. Nah, misalnya seperti ini. Jika kurang besar, kita bisa atur perbesar lagi. Samakan. Kita bisa gunakan panah di keyboard untuk mengatur lokasinya. Jika kurang besar, kita besarkan lagi. Ini jika tulisannya juga kurang besar, kita bisa besarkan lagi. Ini hasilnya kurang lebih. Misal kita mau warnanya kita ganti warna putih misalnya, kita bisa atur. Ini jika sudah, kita klik download, kemudian kita biarkan PNG. Maka file tersebut akan terdownload ke komputer kita. Selanjutnya kita tinggal edit lagi biar space atas dan space bawah ini bisa kita hilangkan. Caranya klik filenya, kita lihat dulu filenya. Nah ini, kemudian kita edit aja, klik kanan edit with photos, kemudian kita pilih crop and rotate. Nah, jika ini sudah pas, kita tinggal save a copy. Kita beri nama filenya. Jika sudah, kita tinggal gunakan di video kita. Kita buka Filmora-nya. Saya contohkan sampel video saja ya. Kita klik videonya. Kita impor logo YouTube tadi yang sudah kita edit. Kemudian kita tarik logo tersebut ke timeline. Selanjutnya kita lakukan transform pada logo YouTube kita ini. Kita atur scale-nya, misal kita 15% saja. Nah, kemudian kita atur misalnya ini ada di kanan atas. Kemudian yang logo dari brand kita taruh di sebelah kiri
misalnya. Jika ini dirasa masih besar, kita bisa buat misalnya 10%. Oke, kemudian kita coba play. Ya, maka di video kita sudah ada di sebelah kiri logo dari brand kita, yang sebelah kanan adalah logo dari YouTube kita atau informasi atau atribut tentang nama channel YouTube kita. Di sini kita bisa buat sebagus mungkin. Mungkin ini kurang bagus ya, ini kita contoh saja biar cepat ya. Teman-teman silakan buat logo-logo untuk ditambahkan di videonya. Silakan buat dari mulai logo untuk personal brand maupun yang untuk medsos maupun yang berisi kontak atau nomor telepon atau yang berisi email. Teman-teman coba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jika ada kesulitan bisa hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.